Room itu masih ada faedahnya teman-teman, ditonton. Kenapa? Kalian akan bisa menemukan bahwa ya manusia itu semunafik itu, gitu. Orang Kristen itu ya begitu. Ada juga yang begitu. Ngomong masih firman Tuhan, kelakuannya begitu. Sudah dibongkar, lu bukan pendeta, lu pendeta palsu, masih begitu. Jadi kita dapat pelajaran. Nggak apa-apa. Supaya apa? Kita bisa ngelihat, oh ada loh orang begini, masih muka tembok. Ya kan? Bukan hanya masalah di gedung DPR MPR, guys. Bukan pejabat, ya nggak? Pejabat kan udah kedapatan korupsi atau nggak kedapatan check-in di mana gitu kan? Selebriti, ya kan? Biasanya kita nonton di Cek dan Recheck, kabar-kabari ya zaman dulu. Tapi sekarang apa? Apologet. RK, iya, RK. Apa itu RK? Roti kehidupan. Tapi ternyata kelakuannya apa? Ruang kos-kosan. Ya, RK-nya itu ruang kos-kosan. Nah, anehnya masih ada orang-orang yang apologet masih ngebela kayak gitu. Ya kita menikmati aja. Itu realita orang Kristen ya masih ada yang begitu. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu para polikardus sedang saling bongkar-bongkar aib, saling hujat satu sama yang lain, saling memaki dengan kata-kata binatang, kata-kata kasar yang sekali lagi teman-teman, tidak mungkin itu berasal dari Tuhan yang benar. Nggak mungkin seorang pemuka agama akan saling berbalas makian ya kalau mereka diajarkan atau dibimbing oleh Tuhan. Nggak mungkin. Ini pasti dari setan, teman-teman. Ini pasti dari sesuatu yang gelap. Ini pasti dari yang jahat. Inilah gambaran yang sedang terjadi di antara para polikardus. Bagi pihak muslim, tentu saja teman-teman, kita hanya jadi penonton yang baik. Dan sambil nonton, sambil kita juga ngopi, ya, ngemil, minum madu, ya, ini ada madu, ada kopi, ya, sambil ngopi ditemani gula aren juga. Ini gula aren buatan kita teman-teman, ya, gula aren dari J Friends. Oke. Jadi sambil kita menikmati saja baku hantam yang sedang terjadi di kalangan para polikardus ini. Tentu saja harus ada hikmah yang kita ambil, karena kalau kalian nonton tanpa ada yang bisa kalian dapatkan, rugi sekali, kan begitu. Rugi sekali kita habiskan kuota, habiskan waktu, tapi nggak ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Nggak ada pelajaran yang bisa kita petik. Halo? Jadi sekali lagi teman-teman, saya berharap ya, dari menonton video polikardus ini, iman kita dikuatkan. Loh, kok bisa nonton polikardus berantem, iman kita tambah kuat? Ya iyalah teman-teman. Iman kita semakin kuat karena kita semakin yakin bahwa Islamlah agama yang benar dan sesuai dengan yang disampaikan di dalam Quran. Jangan kira mereka bersatu padu, teman-teman. Mereka tercerai-berai. Mereka saling cakar-mencakar.
Dan semua itu terjadi karena apa? Karena mereka mengedepankan yang namanya ini. Mengedepankan yang namanya ego pribadi. Mengedepankan namanya apa? Nafsu. Inilah pala Polycarpus tersebut. Mereka ngomong tentang Tuhan, ya, mereka ngomong tentang ajaran Tuhan itu begini begitu, tapi kalian lihat sendiri, ya, banyaknya orang-orang munafik di kalangan mereka, dan itu diakui sendiri oleh para Polycarpus ini, bahwa kekristenan banyak dihiasi oleh orang-orang munafik, teman-teman. Dan ini akan semakin seru karena bongkar-membongkarnya terus dilanjutkan. Mereka ini saling memegang kartu, teman-teman. Kamu buka satu, saya buka satu. Kamu buka satu, saya balas buka satu, ya. Nah, ini seru nih, teman-teman, karena mereka belum buka semua kartunya. Masih banyak kartu-kartu yang mereka pegang yang belum mereka buka lantaran ya mereka sadar kalau dibuka semua nanti akan dibalas juga oleh pihak sebelah membuka semua kartu-kartu tentang aib kamu. Jadi mereka ini saling pegang aib, teman-teman. Saling pegang data-data yang tidak boleh bocor kepada penonton. Karena kalau bocor, otomatis donatur akan kabur. Donatur akan berhenti mensupport kegiatan mereka, dan sekali lagi imbasnya, misionaris-misionaris itu tidak akan lagi disupport, dan itu akan menghambat misi memurtadkan Indonesia. Ya, itu akan membuat Islam terus akan naik. Kita akui, teman-teman, 6-7 tahun yang lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ya, 6 tahun ke belakang sana, Islam itu babak belur, dihujat, difitnah oleh mereka. Babak belur, teman-teman. Karena kita tidak ngurusin. Karena umat muslim menganggap remeh para misionaris-misionaris yang bergentayangan ini. Dianggap, nggak mungkin lah ada saudara kita yang mau murtad ikut agama itu. Nggak mungkin lah, kan gitu. Mereka nggak sadar bahwa mereka ini penuh dengan tipu daya licik. Mereka seperti ular yang santai menunggu kapan kesempatan itu datang. Mereka menunggu saudara kita kapan kelaparan, kapan saudara kita lagi susah. Mereka akan masuk dan memangsa saudara-saudara kita saat itu. Jadi bukan di saat iman kamu kuat, tapi di saat kamu sedang diterpa badai cobaan, mereka akan menerkam. Untuk itu, mari kita kuatkan iman saudara-saudara kita. Kita sebarkan informasi-informasi seperti ini. Kita kasih tahu bahwa ajaran yang dibawa oleh para Polycarpus ini tidak punya kedamaian, tidak ada rasa syukur, tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita. Dari mana tahu? Lihat saja kelakuan mereka. Kita tampilkan kelakuan Polycarpus yang saling bongkar-membongkar, hantam-menghantam ini. Baru-baru ini, teman-teman, ya, Saifuddin Ibrahim kembali tampil untuk menghajar Paul Jang. Tentunya nggak mungkin dia sendirian. Saifuddin belajar dari pengalaman lamanya. Walaupun saat itu sedang ada di top penghujat, ternyata dia gagal untuk membuat KO Paul Jang ini. Zaman saat dia sedang di atas angin pun, dia nggak sanggup kalahkan Paul Jang sendirian. Apalagi di saat sekarang. Untuk itu dia butuh koalisi. Dia butuh teman. Dan tentu saja yang menyerang Paul Jang paling agresif, paling aktif adalah kelompok herder ini. Terutama Edwin Humeo Huta Barat yang sakit hati karena diusir dari rumah Paul Jang. Ya. Dulu dibilang datang saja ke Belanda akan diterima, akan dikasih tempat tinggal, akan dibantu supaya dapat suaka. Tiba-tiba diusir, teman-teman. Diusir karena menurut Paul Jang ini orang udah biadab sekali. Jadi tamu tapi merasa seperti pemilik rumah. Ini kelakuan Oten, teman-teman. Kelakuan para Polycarpus radikal. Kalian terima dia datang ke rumah kalian, awalnya jadi tamu. Awalnya jadi tamu, teman-teman. Tapi begitu sudah lama, sudah berhari-hari, mereka akan mulai menunjukkan tabiat-tabiat aslinya. Ujung-ujungnya kalian yang disepak sama dia. Sama kayak orang Yahudi. Awalnya mereka ke tanah Yerusalem, ke tanah Palestina, karena mereka mau dibun-bun oleh Hitler, diburu oleh pasukan Nazi, pasukan Jerman. Mereka kabur. Tapi saat mereka sudah mulai punya kekuasaan, ya, mulai tambah banyak, mulai memegang sentral-sentral ekonomi, berbalik.
berbalik mereka yang mengusir kalian. Hati-hati. Jadi memang kelakuan Polycarpus seperti itu, teman-teman. Awalnya ramah, baik gitu kan, pakai topeng, belum menunjukkan wajah asli. Tapi lama-lama kalian akan melihat bagaimana kelakuan Polycarpus ini. Paul Jang untung cepat dia sepak Edwin. Untung cepat. Kalau nggak bisa jadi Paul Jang yang nanti disepak oleh Edwin ini. Antara dua itu kan, siapa yang menyepak siapa. Nah, jadi Edwin ini kesal, sakit hati dia karena disepak oleh Paul Jang. Nah, mulailah dibocor-bocorkan. Belum lagi RK ya, juga dihajar oleh yang namanya Edwin ini. Wah, jadi hajar kiri, hajar kanan, semua dihajar. Nah, ini menarik. Tapi tentunya kita sebelum nonton harus siapkan dulu ya. Nah, ini produk baru kita, teman-teman. Gula aren cair ya. Ini gula aren cair 1,3 kilo, isinya 1 liter full ya. Ini 1 liter full. Beratnya bukan 1 kilo tapi 1,3 ya. Dan ini langsung dari petani kita jadikan gula aren cair, teman-teman. Ya, produk buatan kita sendiri. Terus ada kopi dan sebagainya. Jangan lupa link pembelian sudah ada di deskripsi. Selamat membeli. Ada perbedaan memang pandanganku sama Amang Harto ya tentang rum-rum tadi. Jadi aku tetap melihat sisi positifnya rum-rum dari teman-teman yang di sebelah ya, kayak Bom, kayak Afrida, si Tejo yang nggak pernah ibadah itu, terus Grateful ya, masih bikin tanya jawab kan Grateful ya, meskipun udah terbongkar. Room itu masih ada faedahnya, teman-teman, ditonton. Kenapa? Kalian akan bisa menemukan bahwa ya manusia itu semunafik itu gitu. Orang Kristen itu ya begitu, ada juga yang begitu. Ngomong masih firman Tuhan, kelakuannya begitu. Sudah dibongkar, lu bukan pendeta, lu pendeta palsu, masih begitu. Jadi kita dapat pelajaran, nggak apa-apa. Supaya apa? Kita bisa ngelihat, oh ada loh orang begini, masih muka tembok, ya kan? Bukan hanya masalah di gedung DPR MPR, guys, bukan pejabat, ya nggak? Pejabat kan udah kedapatan korupsi atau nggak kedapatan check in di mana gitu kan? Selebriti, ya kan? Biasanya kita nonton di Cek dan Recheck, kabar-kabari ya zaman dulu. Tapi sekarang apa? Apologet, RK, ya, RK. Apa itu RK? Roti kehidupan. Tapi ternyata kelakuannya apa? Ruang kos-kosan. Ya, RK-nya itu ruang kos-kosan. Nah, anehnya masih ada orang-orang yang apologet masih ngebela kayak gitu. Ya kita menikmati aja, itu realita orang Kristen ya, masih ada yang begitu. Jadi kita bukan lagi ngelihat orang-orang jahat tuh sebagai sosok monster, mukanya jelek. Mohon maaf ya, Inang Winep ya, bukan menghina Inang Winep. Bukan kita kayak setan itu kan. Kita kan ngelihatnya kan apa? Kayak vampir, ada tanduknya. Bukan. Justru setan itu menggunakan cara sehalus mungkin bagaimana dia bisa dekat dengan gereja. Ya, musuh besarnya kita Islam udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aku udah bilang, musuh besar Islam bukanlah Kristen lagi sekarang. Musuh besar Islam adalah Google, ya, smartphone, Safari. Kenapa? Karena semua ajaran Islam terbongkar oleh Google, oleh internet. Ya, ini mirip apa yang disampaikan oleh Amang Harto tadi, ya, karena internet. Nah, tapi iblis, ya nggak mungkin dong iblis pakai Islam doang. Iblis sekarang pakai apa? Pakai apologet kita. Dengan apa? Dengan kejahatan-kejahatannya, ya kan? Malah sekarang orang-orang yang jahat-jahat itu ngomong apa? Jangan lihat kebejatan kami, ya kan? RK ngomong, jangan lihat kebejatan saya. Lihat apa yang saya sampaikan. Loh. Kalau mau kayak gitu, ya udah, semua orang Kristen percaya aja sama Muhammad kan? Iya nggak? Iya. Ngapain kamu kritik-kritik Muhammad?
Kamu pagi, siang, sore, malam jelek-jelekin Muhammad, ternyata kelakuanmu sama kayak Muhammad. Sama aja. Makanya dari buahnya lah dilihat pohonnya, teman-teman. Ya. Kamu hidup dari pohon kehidupan itu atau pohon kurma dari Mekah, Madinah. Nama boleh keren, roti kehidupan. Kelakuan ya begitu. Giliran udah ketangkep basah, kita lihat sekarang apa yang disuguhkan. Bagaimana cara mereka ngeles secanggih mungkin, ya nggak? Ya nggak, teman-teman? Benar. Coba. Betul. Kalau nggak ada room herder, ya, kalau nggak ada room herder, kira-kira si Rosi itu tergerak nggak mau menggerebek suaminya? Pasti nggak mau dia, nggak mau. Justru kenapa adanya room herder yang sudah menguliti si RK banyak bohongnya. Makanya si Rosi juga secara alam bawah sadar dia ribut sekali nih. Dia membongkar kelakuan suaminya karena dia tahu, oh suamiku ini nggak bener. Dia bongkar dengan apa? Sosial media juga. Dan apa? Ya sekarang jadi lucu-lucuan lah. Sekarang coba mana si Bom-Bom berani nggak ngeritik RK? Nggak berani juga. Ya nggak? Dibela malah. Malah ngajar bersama. Kemarin tuh acara apa? Coba ngajar Alkitab. Sementara temennya ya si Bom-Bom kemarin sama RK ya ngajar Iya, Alkitab. satu room. RK-nya aja belum pulang ke rumahnya gitu loh. Entah sama selingkuhannya atau entah masih di mana gitu. Belum selesai dengan dirinya, udah ngajar-ngajar Alkitab. Apakah itu bisa dibenarkan, teman-teman? Ya nggak bisa dong. Apa yang mau kamu sampaikan? Gitu loh. Apa yang mau kamu sampaikan? Makanya, teman-teman, kalian yang pro fanatik dengan orang-orang seperti itu, contoh si RK, kalian sama saja membuat Islam model baru. Kenapa? Karena dulu juga Muhammad dengan kebodohannya dan penipuannya itu punya pengikut fanatik, dan pengikut fanatik itu sekarang yang berkembang biak yang menjadi namanya Islam. Kalian juga fanatik sama si RK. Entah apa itu bentuknya, tapi kalian jadi mirip Islam. Kenapa? Kalian membela-bela orang yang salah, jelas-jelas salah loh. Masa nggak punya logika? Kalau dia benar, teman-teman, kalau dia benar, dia pulang. Bukannya dia malah nggak pulang, dia malah menyalahkan kesana kemari, dia malah stres sendiri. Ya kalau bener ngapain stres, pulang lah. Iya kan? Sebentar ngomong punya duit, sebentar ngomong nggak punya duit, sebentar post story doa kepada Bunda Maria untuk bantuan finansial. Buat apa coba posting-posting story seperti itu? Itu kan kode supaya spendernya bantuin dia dana kan? Artinya dia juga kebingungan. Dan kalaupun dia nanti pisah sama istrinya, jadi saya sasarinnya ke RK aja ya, karena paling simple. Kalau dia pisah sama istrinya, RK pisah sama istrinya, sejelek-jeleknya dia pisah sama istrinya, apakah iya dia serius sama si selingkuhannya itu? Iya nggak? Kalau dia serius sama selingkuhannya, terus dia mau kerja apa, teman-teman? Mau kerja apa kira-kira sama selingkuhannya hidup? Mau berapologet lagi? Ya kalian orang gila yang mau support kayak gitu, guys. Orang gila. Ya. Dan kalau kalian orang gila berarti kalian Islam. Kenapa? Karena orang Islam lah yang berpotensi gila. Tadi jadi apa? Majedub. Kalau kalian Kristen ya kalian jangan mau ikutan gila. Gitu ya, Bia? Iya, kan? benar. Majedub. Majedub itu Balik majedub. tasawuf ya. Marifat ya. Iya. Sudah gila di atas gila. Iya. Si Tejo contohnya ini Tejo kayak karena satu gereja ya. Bukan satu gereja sih, satu organisasi lah. Pak Tejo itu udah pernah dihina sama si Bom-Bom tentang ibunya. Disuruh
kamu pakai BH ibumu. Ya ini nggak sopan ya ngomongan Bom ya, karena Bom ini kotor memang mulutnya, sama kayak si Paul Zhang. Itu masih bela-belain Bom. Masih gabung sama Bom. Aku bingung logikanya gimana. Jangan sampai ya ada orang ortodoks yang, ya kan ortodoks kan, orang-orang ortodoks kan sok paling fanatik ya biasa kan, si paling ngerti lah, si paling paham. Jangan sampai juga selain Afrida gila, ini si Tejo juga ikutan gila. Spender gila, iya betul. Tapi spender itu bukan apologet, guys. Ya, mestinya yang bersikap bijak itu apologetnya. Penonton spender mau ngapain aja itu nggak bisa dihakimin, nggak bisa, guys. Kenapa? Karena dia sedang tidak menjadi public figure. Dia tidak menjadi public figure, gitu loh. Kita nggak tahu dia siapa gitu. Kalau emang dia udah begitu, ya tinggal masalah tobatnya. Tapi yang salah ini ngomong firman Tuhan, ngomong paling benar, kelakuannya nggak benar. Ya, ngomongnya aku majelis, ternyata apa? Ternyata majelisnya Mayor Jenderal Iblis ya, kayak si Bom itu. Iblis gendut. Jalan satu-satunya Bom untuk keluar dari masalah herder gampang, gampang. Bom Irwan Kendek, Irken, istrinya Bom Wira, gampang caranya. Kalian membantah bahwa surat pentabisan Bom itu adalah hoak. Dengan apa? Dengan menunjukkan surat yang asli. Itu aja selesai. Panggil orang GKI bahwa lu benar-benar pendeta. Oh berarti apa? Oh berarti si Burhan salah. Berarti si Reda salah. Berarti herder salah. Selesai, bungkam semua, ya nggak? Ini lu juga diam sama kayak RK, merasa terzolimi. Ya, Afrida juga sama itu, Afrida. Lu bilang doxing. Tapi apa? Tapi lu ngomel-ngomel tentang KTP dan paspor lu. Berarti lu mengakui bahwa KTP dan paspor yang namanya Afrida itu adalah KTP dan paspor lu. Masalahnya siapa yang menyebarkan? Yang menyebarkan itu si Lady Boss, kan lu udah bilang. Cuma 2 orang yang tahu, Elia atau Lady Boss, ya nggak? Elia sendiri udah klarifikasi. Berarti tinggal satu, Lady Boss. Ya urusan lu sama Lady Boss. Dan lu udah termakan jebakan Batman. Artinya lu mengkonfirmasi bahwa memang nama lu Afrida Lumban Gaul. Artinya kalau Afrida Lumban Gaul itu adalah lu, maka yang menelantarkan 3 orang anak itu ya lu orangnya. Gak malu ngomong firman Tuhan tapi nelantarin anak? Gak malu? Kalau gak malu sama kayak Bom berarti. Gak malu dia, Om. Bibirnya aja miring aja, terus-terusan aja dia. Gak malu. Iya, bawa-bawa nama ortodok lagi, ini itu. Isi edis sesat. Loh, Romo Daniel tuh nggak ngeluarkan fatwa atau mengeluarkan narasi. Oh itu si Edis sesat. Kita bungkam semua orang ortodok sesat. Apa? Bungkam itu bidat. Nggak ada kok lu jadi komandan kompi sama si Tejo. Ya, justru pernyataan lu berlawanan dengan Romo Daniel. Jadinya apa? Malu sendiri kan, blunder kan? Iya, blunder. Offside. Tesisnya apa? Iya. Tesisnya rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. Jadi ya udahlah, stop tipu-tipu lah, udahlah. Niat banget mau nipu-nipu mesti begitu. Iya. Bahasa Ibrani juga nggak bisa. Aku pernah datang ibadah itu ada, kalau
Abi tahu pendeta siapa ya? Yang di Nabire itu tahu ya, terkenal ya. Siapa ya pendeta Yang di Nabire Daniel Alexander. Iya, Pastor Daniel Alexander. Oh, itu baik tuh. TOP itu. Dateng kan, khotbah. Aku meskipun ortodok masuk aja di situ, set. Iya kan? Pendeta Daniel itu nanya, Paul, bahasa Ibraninya ini apa? Tahu nggak dia ngapain? Dia pura-pura ngambil gitar apa ngapain gitu. Wah kacau ini, nggak bisa bahasa Ibrani orang ini. Oh, Daniel tuh juga pinter ya. Pinter. Dia kalau ke sini pasti saya diundang. Dia Iya, tuh. GSJA, Abi. Kalau itu nggak pernah jelek-jelekin orang. Kalau Pastor Daniel tuh baik tuh. Kalau ini yang ngaku-ngaku pastor nih, wah kacau. Mulutnya ember. Istrinya si PZ aja tuh waktu kusalamin pertama ketemu ya. Kan aku nggak pernah ketemu kan. Iya. Oh, Bu Pendeta. Jangan panggil saya Bu Pendeta. Oh, Ibu Pastor. Jangan panggil saya pastor, karena Paul juga bukan pastor. Saya bingung kan. Loh, berarti ini bukan pastor dong ini si PZ. Oh, Panggil Ci aja. Ya udah, panggilnya Ci Ana. Penuh dengan tipu-tipu. Kapan Paul Zhang itu pendeta? Nggak S1-nya pernah. pertanian. S1-nya pertanian di UKSW. UKSW apa yang di Salatiga itu? Ya UKSW. UKSW ya? Ya. Yang sekolah Kristen, bukan? Sekolah Kristen. Iya. Iya. Iya, UKSW ya. Dia itu nggak Parah. pernah jadi pendeta. Dia itu dikejar-kejar sama penagih hutang. Kabur ke Eropa. Ngomong orang-orang yang anak-anak buah dia itu ngomong kan. Ini kayaknya penipuannya banyak deh ini orang katanya. Kenapa bro? Iya kemarin ngomong sama gua. Oh beli mobil baru pastor. Iya Roh Kudus bilang saya harus nge-grab katanya gitu. Saya harus nge-grab. Roh Kudus berbicara sama saya. Begitu mobilnya udah sebulan 2 bulan ditanya, nggak jadi nge-grab pastor. Dia bilang apa? Roh Kudus bilang sama saya, kamu jangan nge-grab dulu. Loh, Roh Kudusnya pelin-pelan katanya. Iya. Kacau. Ini ke Roh Kudusnya sama kayak si bom-bom prediksi Piala Iya. Dunia nih jadinya. gila ya. Bawa-bawa nama Roh Kudus ya. Iya. Iya, itu menghujat Roh Kudus itu. Kok bisa ya berani? Iya. Menutupi semua, Abi. Jadi gini ya, Abi. Sekarang kan yang di Indonesia itu kan acara-acara makan-makan gratis 5.000. Pokoknya berdiakon ya ke Hagios Internasional. Kita harus memberi orang yang kelaparan, ya kan? Slogannya kan itu terus, Abi. Nah, Iya. sekarang ini, Abi, 1 bungkus pun tidak ada lagi di Indonesia yang diberi makan. Saat ini hanya fokus untuk memberi makan homeless di Belandong. Jadi, supaya apa? Uang rupiah ngocor dari Konoha ke Belanda. Masuk akal nggak, Abi? Nggak masuk akal lah. kan? Gak masuk. 1 euro sekarang udah 20.500 kali ya. Terbalik. Masa Iya. orang Indonesia ngasih makan orang Eropa? Terbalik. Gimana? Iya, Memeo. Dia aja nggak pernah kerja di sini. Kerja apa? Nge-grab aja nggak mau. Iya. Hidupnya bagaimana? Ya markup ini, markup Donasi. Yayasan. markup Yayasan. makan gratis. Iya. Kan dia program makan gratis tuh buat homeless. Ya homeless di sini tuh dikasih duit sama negara gitu loh. Bukan homeless susah kayak di Indonesia. Artinya
nggak punya pemasukan sama sekali. Orang homeless di sini tuh semua Tanggung. ditanggung. Iya, asuransinya ada. Cuma bedanya apa? Orang-orang homeless itu biasanya umumnya narkoba, narkocoy. Jadi ya dia dapat duit, habis lagi beli kan. Nah, karena duitnya habis dibeli narkoba, makannya di tempat si PZ setiap hari Rabu sama Sabtu di ngumpul di Kukem itu. Jadi sebetulnya memelihara orang-orang pemakai sebetulnya drug user. Nah, bagaimana dia untungnya? Dia markup Darmaji. Darmaji. Dahar limo ngaku siji. Nah, itu betul. Astaga. Makanya pembelian daging babi itu notanya 4 kilo ya. Yang dimasak cuma sekilo. 3 kilonya dibawa pulang. Aduh. Makanya saya sadarin itu orang-orang anak-anak buahnya. Orang-orang yang kejebak di sana. Yang kejebak jadi nggak jelas ngapa-ngapain gitu. Kerja juga nggak bisa. Sebelum saya lanjut teman-teman, saya mau sedikit cerita dulu ya. Harusnya saya di Bandung ini teman-teman. Tapi kenapa nggak jadi? Lantaran si Goldian Geblek tiba-tiba ada urusan. Dan saya nggak punya mobil untuk ke Bandung, jadi mau nggak mau ya udah batalin saja. Alhamdulillah juga gitu. Kalau batal ke Bandung, otomatis saya bisa konsen untuk jualan, konsen untuk buat konten. Tapi sedihnya, seharusnya jadi ladang pahala, saya bisa membantu mualaf-mualaf yang baru datang dari NTT. Kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka, jadinya kita nggak lakukan. Nah, jadi plus minus gitu ya. Ada plusnya, ada minusnya. Sedihnya kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, ya, sehingga saya nggak sempat untuk bertemu dengan para mualaf-mualaf yang baru datang ini. Loh, besok-besok bisa nggak bang? Bisa aja, cuman masalah mereka sudah pencar. Ada yang di Garut, ada yang di Tasik, ada di mana-mana gitu kan. Ya, mereka mondok teman-teman. Dan kalian tahu sendiri, kalau udah masuk pondok, kan nggak mungkin mereka bisa keluar suka-suka. Paling kita kalau datang ke pondok mereka, bisa lah kita jumpai 3-4 orang gitu kan. Sama kayak waktu kemarin kita di Mojokerto. Tahun lalu saya ke Mojokerto jumpai tuh mualaf-mualaf yang sedang mondok di NTT, dari NTT yang lagi mondok di Mojokerto. Sempat kan saya buat kontennya. Kalau sekarang kan lebih bagus, mereka lagi rame gitu, lagi ngumpul. Masih ngumpul sebelum dipencar-pencarkan. Tapi ya sudahlah, ya Allah berkehendak lain. Ya, karena mobil saya lagi rusak teman-teman, jadi nggak bisa ke Bandung. Ya, harap mobil Goldiannya nggak bisa. Kalau Akang, ya Akang tunggu ke Cianjur teman-teman, karena subuh ini kita akan ke Cianjur untuk renovasi masjid fase 2. Ya, kita akan kembali renovasi masjid tersebut. Yang kali ini yang kita renovasi adalah atapnya. Ya, atapnya akan kita renovasi total supaya bagus, supaya bisa enak untuk dipakai teman-teman. Karena atapnya itu ada bocor-bocor kemarin, ada bocor-bocor. Terus fondasinya juga sudah nggak kuat, pakai kayu kan, mau dibongkar, diganti baja ringan. Jadi rombak total tuh atapnya teman-teman. Dan biayanya besar teman-teman, biayanya besar itu. Tapi alhamdulillah dalam waktu 1 minggu dari teman-teman ya, para pendukung APII langsung terkumpul itu. 1 minggu langsung terkumpul. Angkanya fantastis teman-teman. Saya sampai salut juga ya dengan teman-teman kita yang ada di TikTok, yang antusiasnya luar biasa sekali mendukung program-program yang dilakukan oleh Yayasan API. Dan saya sebagai penggagas program tersebut termasuk bangga ya. Termasuk sangat bangga dengan bisa terlaksananya kegiatan tersebut. Oke, itu skip. Ya, kita lanjut kepada Edwin, si botak biadab ini, yang mengatakan bahwa apologet Kristen sekarang ini lucu-lucu. Mereka ini sudah ketahuan nipu, ketahuan berzina, ya, sudah ketahuan aneh-aneh gitu kan, kedapatan check-in, korupsi gitu, tapi kok nggak ada rasa malunya. Udah mirip dengan pejabat dibilang ya, kelakuannya mirip dengan pejabat yang tidak ada rasa malunya. Ya mau gimana lagi? Ajaran agamanya tidak membuat mereka jadi pribadi lebih baik. Kalau agamanya benar, pasti pribadinya jadi lebih baik dan tidak mungkin seperti ini. Ini kan terjadi karena ajaran agamanya tidak bisa menuntun dia jadi pribadi lebih baik. Kembali lagi teman-teman, kalau udah bicara akhlak, itu agamanya teman-teman. Ya, apalagi dia seorang pemuka agama, dia seorang yang
digambarkan sebagai paling ngerti kan, ngomong tentang ayat luar biasa gitu kan. Ya. Jadi dibilang sama si Edwin Botak ini, yang namanya setan itu ya seperti ini gitu. Karena setan nggak mungkin menunjukkan wajah seram, sadis gitu. Saya udah pernah bilang, kalau setan yang menunjukkan wajah sadis, ngomongnya kasar, itu setan kelas rendah. Kayak mereka ini ya, mereka ini suka maki-maki ya, mereka ini setan kelas rendah. Tapi setan kelas tinggi itu adalah setan yang mulutnya halus, rajuannya mematikan. Ya. Contohnya siapa? Andre Tunggal, Gilbert Lumondong, itu saya klasifikasikan sebagai setan level tinggi. Di depan kita ngomongnya halus, lembut, tapi menyesatkan, ya, dan juga membawa kehancuran. Itu setan, betul. Di depan kita sok suci, tapi di belakang kelakuan bejat. Kayak RK, oke setuju RK ya. RK itu ngomongannya halus. RK dalam diskusi kan halus sekali kalau ngomong, teman-teman. Ya, tapi ternyata kelakuannya gimana? Si roti kehidupan atau rudal kudus ini ya, bejat. Dan dia masih berani tampil sampai sekarang. Kenapa masih berani tampil? Karena di situ tempat cari makannya. Kalau dia nggak tampil, dia mau gimana cari makan? Ya. Dia butuh membiayai simpanannya, kan gitu. Simpanannya butuh makan. Terus si Botak Biadab ini dari bahas kebejatan-kebejatan apologet Kristen, tiba-tiba nyenggol Islam. Nyenggol Islam ini yang saya paling benci sama Polycarpus yaitu mereka berantem bersama mereka, tapi nanti yang disalahkan Islam, yang diserang Islam lagi gitu. Ya. Dibilang bahwa musuh Islam itu adalah Google, teknologi, Mozilla dan sebagainya. Ini orang nggak sadar apa? Ya. Islam itu kalau bicara teknologi 10-20 tahun terakhir ini kita ketinggalan. Kita akui, yang pegang teknologi sekarang mereka. 20 tahun terakhir ini mereka yang pegang. Islam itu nggak punya peluang untuk pegang media-media besar, propaganda besar. Nggak, itu kalian yang kuasai selama 20 tahun terakhir. Tapi alhamdulillah, berkat yang namanya Google, berkat yang namanya YouTube, TikTok sekarang, kebenaran terungkap. Ya. Jadi yang jadi musuh Google itu kalian, terbongkar semua kedok penipuan kalian. RK terbongkar di mana? Edis terbongkar di mana? Penipuan yang kalian lakukan dibongkar di mana? Di media sosial kan? Coba bayangkan kalau dulu yang punya YouTube hanya kalian, yang punya media, ya, koran dan sebagainya hanya kalian. Islam itu habis, teman-teman. Ya, kita lihat film-film Hollywood, bagaimana Islam digambarkan sebagai penjahat. Pokoknya kalau udah baju Islami, ini teroris ini penjahat. Ya. Kalian framing Islam tuh luar biasa karena kalian dulu pegang media, tapi sekarang udah nggak bisa. Jadi Google itu musuh kalian. Terbongkar semua kebusukan kalian lewat media sosial ini. Jadi jangan dibalik-balik. Ya, jangan dibalik-balik. Terus dibilang, RK ngomong, lihatlah pengajarannya, jangan lihat kelakuan. Saya udah ngomong duluan sebelum kamu ngomong. Saya udah bilang, ini nggak bisa, kecuali dia lagi bahas cara memasak, cara nyetel motor supaya kencang, cara memperbaiki mesin rusak. Itu orang nggak akan peduli dengan akhlakmu. Selama ilmu yang kamu bagikan berguna, orang nonton kamu. Tapi ini agama. Agama pasti hubungannya dengan akhlak. Nggak bisa akhlak bejat, tapi ngomong agama. Saya udah duluan bilang sebelum si Edwin Botak Biadab ini. Ya, nggak bisa itu dipakai. Terus dia bilang, apa bedanya kalau begitu RK dengan Nabi Muhammad SAW? Ya jauh lah bedanya, anjing. Kamu boleh cek akhlak Nabi Muhammad SAW bagaimana. Kamu bandingkan dengan RK yang, sekali lagi, pezina, penipu. Ya. Kamu membandingkan sesuatu yang nggak apple to apple. Kamu bandingkan RK harusnya dengan Paulus dong. Itu yang mirip memang. Ya, penginjil juga kan sama-sama penginjil. Paulus juga sama, kelakuan ya kurang lebih kalian lihat sendiri lah. Yesus, aduh, mohon maaf ya. Kalau di mata kami, Yesus saja pernah ngomong yang kurang pantas untuk mamanya. Nabi Muhammad nggak pernah, tutur katanya lembut. Jauh sekali kalau kita bicara akhlak yang bisa kita nilai, ya, yang bisa kita lihat. Mohon maaf saya katakan ini. Nggak sanggup tokoh-tokoh di dalam perjanjian kalian itu ya, mau baru, lama atau apapun lah, kalau dibandingkan dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad di saat ya, memegang kekuasaan, dia memaafkan. Waktu Fatul Mekah, ya, banyak orang-orang yang pernah menzolimi Nabi dan sahabat. Ada nggak Nabi bilang balas mereka sekarang? No. Nabi memilih memaafkan mereka.
Memaafkan. Di saat kamu pegang kekuasaan, kamu memaafkan, itu baru hebat. Jangan bacot, wah saya maafkan dia. Kamu bukan maafkan, kamu nggak sanggup balas dia. Ya, karena kamu tidak berdaya untuk membalas dia, jadi kamu bacot, saya maafkan dia. Itu sering terjadi dengan Polikarpus. Mereka bacot-bacot. Lihat kebesaran hati dari si Encus. Dia bilang apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maafkan mereka. Lah, lu nggak mau maafkan pun, memang lu bisa apa? Yang jadi pertanyaan, lu bisa apa? Jadi jangan seakan-akan kamu itu baik, padahal kamu tidak berdaya saat itu. Ada yang anak kecil bilang, ya, anak sok-sok jagoan, saya bang, kalau mau saya hajar teman saya bisa teman-teman, tapi saya maafkan teman-teman saya. Begitu saya cross check, anjir, padahal dia yang babak belur dan dia nggak bisa membalas. Sebenarnya dia nggak bisa membalas, cuman dia mau omong besar, biar kelihatan dia baik, biar kelihatan dia bijak ya. Oh saya maafkan mereka bang, saya nggak mau balas. Yang jadi pertanyaan, kalau kamu balas bisa nggak? Kalau nggak bisa ya jangan ngomong. Memang nggak bisa kamu balas kok. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Saat Fatul Mekah, sudah dikuasai Mekah, bisa nggak Nabi membalas orang-orang yang pernah menzolimi Nabi dan sahabat? Bisa sekali. Tapi Nabi memilih memaaf. Itu baru luar biasa. Itulah saya bilang, kalau dibandingkan tokoh-tokoh, mohon maaf sekali teman-teman. Kalau yang luar biasa tuh Nabi Muhammad, ya. Siddhartha Gautama itu hebat. Siddhartha Gautama itu pangeran teman-teman, melepas kekuasaannya. Putra mahkota loh, melepas kekuasaannya. Kalau ini ngaku raja, kapan berkuasanya? Ngaku aja diklaim sebagai raja. Apanya raja? Ditombak mati, dipukulin, digebukin, babak belur. Tapi sosok bilang, wah buktinya dia tidak melakukan perlawanan lah. Tapi di satu sisi kalian bilang kehendak Bapa yang terjadi. Dia mau lawan, bisa nggak dia lawan kehendak bapaknya? Coba tes, lawan kehendak bapaknya kalau sanggup. Babak belur dia pasti. Jadi jangan ngomong besar lah. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Kalian tuh cuman apa ya? Cuman ngelihat, oh ini gitu kan. Terus diomongin sama pemuka agamanya. Oh iya gitu kan. Kalian nggak lihat dari sudut pandang yang lain. Ya. Saya kalau ngelihat itu selalu coba ngelihat dari sisi yang lebih luas. Itulah kenapa kalau ngomong logika sama saya, babak belur semua. Tidak ada satupun apologet Kristen yang ngomong logika sama saya bisa melawan statement saya. Tanya sama Edis. Edis itu korban. Itulah Edis sama saya takut. Saya kalau ngomong tuh to the point, sesuai realita, bisa nggak kamu bantah? Kalau orang Chinese bilang ngomongnya cengli. Selama kita ngomongnya fair, lu mau lawan pakai apa? Mau lawan argumen pakai apa? Itulah kalau saya dalam berargumen teman-teman. Ya, kalau kita sesama teman nih, kalian boleh cek sama Kores, sama Akang juga. Pernah nggak saya adu argumen kalah sama Kores? Nggak pernah. Kores selalu babak belur. Kenapa? Karena yang saya ngomongin semua kenyataan, fakta. Ya, nanti Kores coba ngeles kemana, saya tangkap lagi. Saya spesialis nangkapin orang yang sok-sok ngeles. Salah satu kelebihan Kores adalah ya dia kayak ular kadang-kadang. Karena mungkin kebiasaan lawan Oten ya. Dia tahu Oten ini kan ular, jadi dia harus ngikut permainan Oten. Tapi sama saya selalu ketangkap. Kami tuh kalau ngobrol tuh semua udah tiap hari debat teman-teman. Setiap hari kami berdebat, dari hal kecil sampai hal besar, untuk membiasakan kita untuk lawan Oten. Dan sekali lagi, ya, kalian bisa lihat ajaran ini. Ributnya sama siapa yang diserang Islam, tapi ujungnya babak belur. Jangan ngomong Islam salah kalau kelakuan kalian belum beres deh. Ya. Ini saran saya bagi Edwin dan teman-temannya. Jangan sok-sok kritisi Islam. Kalau kelakuanmu saja masih bejat, kelakuanmu masih nggak benar, nggak pantas. Ya. Pantaskan dulu diri kalian untuk bahas agama. Kalau diri kalian belum pantas bahas agama, jangan bahas agama. Mundur lebih baik daripada jadi batu sandungan bagi agama kalian. Mereka-mereka ini ya, apologet Polikarpus ini. Mereka inilah batu sandungan bagi agama Kristen. Agama Kristen rusak namanya gara-gara mereka. Dan mereka tanpa rasa malu terus melakukan perbuatan-perbuatan itu. RK contohnya. Edis, ya, ketahuan punya anak hasil zina. Dengan dia terus tampil di media sosial, yang dipermalukan apa? Ya kekristenan, karena dia jual agama Kristen kan. Setiap hari dia kalau live kan jual agama. Kasihan kekristenan, kasihan teman-teman. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mau siap-siap karena kita subuh sudah berangkat ya. Jam 3 sudah mau jalan, jam setengah 3 malah.
sudah harus jalan ke Cianjur, jadi harus siap-siapin barang. Saya harus istirahat sebentar ya, baru nanti langsung gerak. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua, dan doakan semoga renovasi masjid ini lancar ya. Bagi teman-teman, mohon doa dan supportnya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.